aja lah, nggak ada grafik ya. Nah, sebenarnya bukan kolostomi aja ya, kadang ada yang iostomi, berarti ileusnya yang dipotong. Kalau kolostomi berarti kolonnya yang dipotong ya. Nah, biasanya kita temukan kasus-kasus seperti ini itu pada pasien dengan CA kolorektal. Apakah CA-nya di kolon atau di rektum ya. Nah, sekarang ke anatomi fisiologi lagi ya. Ini kolon, ascendant, transversum, terus Descendant. sigmoid, terus rektum ya. Jadi kalau misalnya CA-nya ada pada area rektum, nanti akan direseksi. Reseksi itu berarti diangkat. Kalau diangkat CA-nya, nggak CA aja tapi ususnya dipotong ya, berarti kolonnya itu dipotong. Potongnya misalnya di rektum, tapi dia nggak langsung di rektum itu aja yang dipotong, tapi bisa sampai ke sigmoid pemotongannya, karena ada jarak, kemungkinan selnya udah infiltrat gitu ya, ada invasi. Nah, jadi dia dipotong ke sigmoid, otomatis yang akan dikeluarkan adalah kolon descendant. Jadi kalau posisinya di sini kemungkinan besar ini kolon descendant. Nah, kalau di kolon descendant kita bisa mengidentifikasi fesesnya seperti apa karakteristik yang keluar. Ada feses yang keluar itu seperti apa karakteristiknya? Sebenarnya dia ada yang kayak ini, kayak kayak dari kertas karton gitu, yang agak dia nggak tebal sih, tapi dia kokoh gitu. Jadi bisa dilingkar-lingkarin gitu. Kalau ini bisa juga sih kayak ini. Kita bisa ngelihat berapa senti ini ukurannya. Nah, sampai di mana tadi? Kalau di kolon descendant itu karakteristik fesesnya akan berbeda ketika yang dipotong itu yang dikeluarkan adalah kolon sigmoid. Ini namanya apa nih ususnya dikeluarin ini? Stoma. Ya, ini stomanya ya. Nah, kemudian ini kan ada lubang nih. Nah, di sini ada stoma lagi satu nih. Jadi ada dua stoma nih. Di sini satu, di sini satu. Ini apa ya, hilang apa gimana? Nggak tahu Ibu. Biasanya di sini ada satu. Nah, ini kan dua stomanya. Namanya double barrel. Nah, double barrel kalau dua kayak gini dikeluarin, otomatis yang dipotong yang mana? Ini kolon ascendant dikeluarin, ini kolon descendant dikeluarin. Jadi yang dipotong yang mana? Nah, ini transversumnya dipotong. Ya, dia dua-duanya keluar. Fesesnya keluarnya di luar mana? Feses yang keluar dari mana? Yang dekat ascendant. Nih, ascendant ya, ya. Karena di sini hanya untuk menjaga saja. Jadi yang direseksi adalah transversum. Feses dari usus halus dia akan masuk ke kolon ascendant, dari ascendant keluar. Nah, karakteristik feses di ascendant tentu berbeda dengan descendant sigmoid ya. Karena di sini ini langsung dari usus ya, masih dalam bentuk sangat cair ya. Warnanya juga mungkin warna hijau ya. Seperti BAB apa ya? Nah, nggak kebayangin deh Ibu sih mau bilangin. Kalau kalian lihat pas kurban sapi dipotong itu dia udah agak ini ya, agak encer ya, tapi udah keras, agak padat ya. Tapi warnanya hijau karena dia makan rumput gitu ya. Nah, kira-kira warnanya hijau seperti itu tapi dia encer. Nah, kalau kesini dia udah agak lebih kuning. Nah, kesini ini udah lebih padat ya. Ini kok udah padat. Kalau di sini kan daya serap airnya belum terlalu banyak, tapi warnanya udah berubah ya. Nah, itu kemudian apa lagi tadi ya, kok jadi lupa. Yang penting untuk kolostomi. Nah, biasanya pada double barrel ini karena fesesnya dikeluarkan di sini, yang ini kan dikeluarin nih stomanya. Untuk apa Bu dikeluarin? Nah, ada kemungkinan nanti dia dengan reseksi seperti ini dia akan dilakukan anastomosis. Anastomosis itu disambungkan lagi gitu ya. Jadi dia tidak akan memakai kolostomi ini permanen seumur hidup. Jadi hanya periodik saat pemulihan aja. Ya, jadi nanti dilakukan operasi lagi, ini dimasukkan ke dalam, ini dimasukkan ke dalam, disambung. Jadi anusnya berfungsi lagi. Nah, kalau misalnya ini tidak ada, pasien itu direseksi dari rektum, reseksi sigmoid habis, anus dibuka, anus di akhir ditutup, anusnya ditutup, dia terpasang ini seumur hidup.
berarti tidak akan ada anastomosis lagi, nggak ada penyambungan lagi. Nah kecuali misalnya yang dipotongnya sigmoid, rektum ke anus masih ada, ya rektum ke anus masih ada, kemudian yang dikeluarkan memang ini satu, tapi di dalam rektumnya masih ada. Nah kemudian itu direseksi sigmoid, hanya sigmoid yang dipotong. Nah kemudian nanti pada jangka waktu tertentu dia udah cukup bagus, pemulihannya udah bagus, misalnya sel CA nya nggak ada lagi, nah dia udah operasi lagi, ini disambungkan lagi ke rektum, jadi dia akan BAB normal lagi melalui anus gitu, paham ya? Paham. Nah itu kasus-kasus yang sering terjadi, jadi kayak gitu nanti akan ketemu. Saya di bedah pasiennya CA kolorektal bu, CA rektum ini bu, tapi dia udah pasang kolostomi bu, udah pakai stoma bu, udah 2 tahun dia pakai stoma, terus operasinya mau operasi apa? Mau operasi penyambungan bu, ya. Nah jadi harus tahu, jadi bukan berarti dia datang dengan ada CA di dalam terus tiba-tiba mau di ini aja. Kadang dia datang dengan keadaan yang sudah pasca operasi terus mau dilakukan pembedahan untuk anastomosisnya, penyambungan lagi gitu ya, itu yang harus diidentifikasi. Nah sekarang untuk kolostomi ya, berarti kan kita akan melakukan perawatan pada stoma ya, dan mengganti kantong kolostomi ini ya, mengganti kantong ini. Nah biasanya pada pasien untuk penggantian kantong kolostomi ini pertama, kedua, ketiga, keempat itu mungkin kita yang lakukan, tapi selanjutnya diajarkan keluarga harus mampu mengganti kantong kolostominya untuk mengganti aja kan. Nah setelah itu pasiennya harus dimandirikan, dia harus mampu, apalagi untuk pasien yang seumur hidup dia akan terpasang kantong gitu, jadi dia harus bisa ganti. Kalau ini udah penuh dia bisa ganti sendiri gitu ya. Nah ketika perawat yang mengganti itu biasanya serangkaian ketika dia pasca operasi, ini kan ada luka ya, ada luka operasi. Nah kita lakukan redressing, jadi sekalian kita perawatan luka lalu dilakukan colostomy care-nya gitu, paham ya? Jadi serangkaian, jadi intinya adalah kita mempertahankan teknik steril, walaupun sebenarnya di stoma ini kan feses yang keluar ya, feses itu kan nggak steril, kotor ya, tapi kita tetap mempertahankan teknik steril ya. Selanjutnya set perawatan luka, kemudian ini nggak faktik ya, ini cairan kasa, ini pengukur tadi gue bilang. Nah ini kantong kolostomi. Nah ini kantong kolostomi yang biasa, ini sekali pakai, jadi kalau dia penuh kantongnya ganti buang ya. Kalau ini disposable, jadi bisa dipakai berulang-ulang, jadi ini juga bisa dipotong ya kalau kita mengukurnya berapa gitu lubangnya. Ntar ini potong, terus tinggal buka lemnya, nih buka lemnya, pasang ini. Nah ini biasanya ada ininya, ada pengikatnya nih ya, jadi ketika dia penuh tinggal buka, ini keluarin fesesnya, ini keluar, buang gitu ya, terus ikat lagi gitu. Kayak urin bag, kebayang kan kayak urin bag. Jadi kalau ini memang dibuka, pasang lagi. Nah karena ini ada luka, kemudian ini buka pasang, ini kan lengket ya, kayak ini ya, lengket kan ke kulit ya, itu gampang terjadi iritasi di sini. Kemudian feses kan keluar, posisi pasien seperti ini ya, cairan. Nah itu akan, ini namanya stoma, ini yang sekitaran ini namanya stoma base. Jadi stoma base nya ini akan rentan terkena cairan feses. Kalau feses cairannya bersifat asam, korosif ya. Kalian 100 kali BAB sehari lecet nggak anusnya? Lecet kan, nggak usah 100 kali, 10 kali aja, 5 kali bolak-balik ke WC perih ya. Nah gitu, jadi ini juga gampang sekali untuk terjadi iritasi ya. Nah nanti keluar lagi masalah gangguan integritas kulit. Nah jadi untuk menghindari stoma base nya ini luka, itu biasanya ada kayak krim untuk khusus untuk kulitnya. Jadi setelah kita lakukan perawatan luka, nanti ini diolesin dulu pakai krim gitu. Ada loh kita punya itu, ini Mas Ro nggak ngasih ya. Jadi diolesin pakai krim, atau ada juga ya, dia kayak bedak tabur.
jadi ditaburin di sekitar ini, tapi hanya di stoma base-nya, stomanya nggak usah kasih, di stoma base-nya saja, di dasar-dasar ini. Nah itu dia membantu untuk menjaga lapisan kulit dan membantu untuk merekatkan ini lebih erat, maksudnya perekatnya itu lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan perekatan ini nggak bagus nih, nanti cairannya merembes nih di sela-sela kayak ini kan, nih kan, nah tuh dia bisa merembes cairannya. Jadi kalau udah merembes, ketika dia tidur posisi seperti ini, cairannya rembesnya ke luka, jadi luka infeksi. Nah sekarang kita ke pasien ya. Ibu demonstrasikan, kalian demonstrasikan. Ibu. Nah ini tadi, apakah sebesar ini juga? Pasang. Udah. Ini. Terus ini kan setnya steril ya, kita butuh set kotor biasanya untuk membuka ini ya, karena ini kan kalian kita membuka. Buka ini bisa pakai alkohol swab ya, tadi kan nggak ada alkohol swab nih, jadi ini kita buka. Nah ini juga perlu banget nih, karena di sini kan luka, jadi ketika kita langsung tarik belut gitu ya, luar biasa tuh. Jadi memang dibukanya tuh memang harus ini ya, hati-hati. Kemarin itu siapa ya, dia langsung belut gitu, jadi pasiennya gitu, abang-abang, pasiennya abang-abang, dia tumor intraabdomen, memang agak parah sekali ini itu, memang lukanya memang parah, luka operasi itu parah banget, jadi udah infeksi dan udah berlubang sini berlubang gitu. Mary Kristan itu dia ujian sama ibu, entah dia grogi apa gimana, dia langsung kok gitu. Pasien itu belum aja dipegang udah gitu-gitu dia kan, apalagi mau buka langsung juk gitu ya. Jadi ini memang harus dibuka hati-hati. Yang pertama adalah menghindarkan nyeri pasien, kemudian menghindari cairan di dalam tidak tumpah ya. Nah ini, nah itu dibuangnya di tempat kotoran ya, jangan buang di sini karena kita mau kerja kan. Nah biasanya ada kayak kantong plastik, itu buang di kantong plastik, gue taruh situ. Nah ini lukanya udah kelihatan, ini stomanya. Nah setelah itu ini udah selesai ya, jadi kita mau ganti ke apa, Steril. tuh. Boleh pakai tangan, nggak pakai nggak pakai pinset. Perawatan luka boleh kan? Boleh. Karena kalau perawatan luka yang lukanya luas itu lama pakai pinset, pasiennya nyeri, akhirnya pasien. Jadi lebih tuntas kalau kita melakukan pakai tangan. Sengaja dibalikin. Oke, kita ujiannya apa kalau stoma? Ini mah. Dari mana dia udah lulus dia? Kamu coba ini, jadi udah tahu salahnya. Dia banget. Nah, makanya di sini. Udah nggak usah. Nah, misalnya ya, ini Bu ngasih contoh aja ya. Kita akan butuh banyak kasa.
kita kan akan butuh banyak kasa misalnya untuk membersihkan ya. Nah kalian kan suka kayak gini ya, satu-satu gitu ya, satu-satu nih satu-satu, ntar buang, peras lagi gitu ya. Kalau lukanya luas dan pasiennya nyeri itu lama makan waktu ya, jadi lakukan saja dulu peras Semua. peras saja dulu semua kayak gitu ya. Nah saya udah kita peras nih semua, nanti tinggal bersihkan aja. Ini boleh ya, ini masih boleh kita pakai. Masih. Nah baru dibuang, nggak usah dibuang ya, jadi kita dikit, masa kita dikit. Dah itu yang ininya udah. Nah sekarang ke stoma. Nah ke stoma ini kan dengan stoma ini sebenarnya sama kayak kita cebok tadi ya. Ini kan tempat keluar feses, tapi kita membersihkan supaya sisa-sisa fesesnya nggak ada di situ. Berarti kita bersihkan mulai dari daerah sini ya. Nih. Dan kita pastikan kelembapan dari stomanya itu, apakah ada bagian-bagian dari stoma itu yang kering. Nah ini biasa kita tutup dulu nih bagian ininya, karena kan dia kadang keluar terus. Nah baru ini di dasar. Ini bersihkan bagian dasar itu. Oke, sorry. Nah dia udah bersih, baru kita mau tutup luka yang ini ya. Nah kemudian baru tadi kan dibilang ada krim gitu kan, nah itu dikasih ke kasa. Nah, ada yang dalam bentuk tabur. Kenapa isi khususnya bunyi? Nah ditaruh di kasa. Nah itu yang kita ini kasih ke stoma base itu. Jadi benar-benar dikasih di stoma base ini. Dia membantu untuk perlindungan kulit dan juga untuk membantu merekat stomanya. Nah ini sudah selesai. Nah ini kita kasih Hivafik ya. Ini kan di lem dulu yang ini. Nah baru kita mau pasang ke stoma ya. Nah sekarang kita untuk mengukur stoma. Nih misalnya ya, yang ibu tadi lupa, Anda mengkaji stoma base ini ada nggak iritasi ya, warna dasarnya. Kemudian kaji di stomanya ini juga warnanya apa. Awal-awal misalnya hari pertama, kedua, ketiga operasi itu dia warnanya merah banget kayak gini keluar, dan itu gede ya, agak-agak kayak donat gitu, gembul gitu ya. Nah kemudian di hari-hari berikutnya ke 5, 6, 7 sampai beberapa minggu dia ukurannya berubah, dia mengecil gitu ya. Nah makanya setiap kita mau melakukan penggantian kantong, apalagi kantong yang sekali pakai kayak gini ya, nah itu harus selalu diukur. Jangan misalnya kemarin ukurannya kemarin 30, hari ini belum tentu dia 30 gitu. Jangan kemarin ukurannya kemarin 50, nah ternyata kita udah potong itu sempit gitu, pas sudah dipasang pasti sempit. Nah bongkar lagi, buka lagi gitu. Mahasiswa profesi sering tuh kayak itu. Nah ini kira-kira nih 40 ya. Nah nanti dari 40 kita lebihkan sekitar 0,5 boleh ya. Ini 40 nya baru di atas sini, kelihatan nggak? Kita ngukurnya ini kan 40 nya di atas sini nih.
tapi sampai ke bawah ini nanti dia nggak akan 40, jadi kita boleh lebihkan 0,5 cm boleh ya. Dia nggak boleh terlalu longgar, nggak boleh juga terlalu sempit ya. Nah, jadi kita ukur ke kantong di sini. Nah, tadi kan di sini 40 ya. Nih, kalau dia nggak ada pakai midi kayak ini, berarti kita ukur, kita tandain kira-kira yang 40-nya yang mana ya. Tapi kalau dia udah ada ukuran kayak gini, udah ada 40-nya, berarti kita tinggal gunting. Tapi kita lebihkan ya, nanti ibu guntingnya di 45 ya. Nah, kalau misal nggak ada pengukur gini gimana Bu? Nah, nih, kira-kira bisa ketemu nih di sini ya. Ini diameternya. Kalau yang ini kan masih sempit nih. Nah, kira-kira di sini boleh ya. Nih. Di sini yang ini nih. Gue buka aja ya. Nah, ini kan ini masih sempit. Kira-kira di sini boleh di nih, ya. Nah, tapi ibu akan lebihkan 0,5 di sini. Ya. Kemudian kita gunting. Biar belajar menggunting. Yang 45 aja ya. Nah, kalau ini kayak mana Bu? Ini sama aja. Ini dia udah ada ukurannya, berarti 40. Kita lebihkan boleh 0,5. Kita naikkan sedikit, berarti di garis ini tinggal pasang gitu. Ini gunting. Ini gunting. Ini gunting. Ini plastik ya kamu gunting. Ya benar Bang. Sempat 40 lebih dikit. Udah. Nah, sekarang kita mau memasang ya. Kita lihat dulu kondisi pasien. Misalnya 3 hari pas operasi, itu otomatis pasien akan lebih banyak posisinya tidur. Jadi kalau dia tidur, kita ingin ini tidak mengganggu. Jadi kumpulan, kalau istilahnya feses keluar kan dia akan ngumpul di bawah tuh ya, bagian bawah. Di posisinya kita masangnya kayak gini. Jadi dia akan terkumpulnya di sini. Paham ya? Tapi kemudian di hari-hari ke-5, 6, 7, seminggu itu dia udah bisa banyak duduk. Nah, kalau duduk gimana posisinya? Ke bawah. Ke bawah, langsung ke bawah kayak gini. Ngumpul dong dia di sini. Harusnya kita kasih gini, miring. Serong. Ya, jadi dia kita pasangnya kayak gini. Bisa. Nah, gitu. Jadi dia ngumpulnya miring. Jadi kalaupun dia duduk, ini nggak terlipat di sini. Jadi ke sini. Ya. Nah, sekarang kalau dia posisinya udah sering lebih banyak mobilisasi jalan, udah bisa berdiri, berarti dia posisinya langsung kayak gini. Terus ke bawah. Ya kan nggak mungkin kita pasang. Ya berdiri. Nggak mungkin kan ya. Nah, makanya pasangnya kayak gini. Ya. Oke, nah sekarang cara memasang. Udah bisa. Keras. Ya, dia kan beda kualitas. Lemnya itu dia lebih bagus. Nah, ini udah kita kasih pavik ya, udah di plaster. Nah, sekarang memasangnya nah, kita mau tadi pasiennya nih, berarti dari bawah ini dulu angkat tik gitu ya. Nah, ya, coba sekarang nggak ada lagi yang tombol suaminya, tinggal itu lagi yang mau dipasang. Dia nggak boleh ini, nggak boleh longgar ya, Balik aja. nggak boleh apa banyak celah gitu, nggak boleh. Udah sempit nggak? Enggak pas. Nah, pas. Nah, oke. Nah, kira-kira kayak gini. Ini masih sempit sih sebenarnya.
ya. Kurangi beberapa mili lagi ya. Jadi kan dia nempelnya masih ke ini ya, masih ke kurang ke bawah. Kurang ke bawah dia. Ya memang harus ini pasang ya. Nah bisa udah pas ini. Nah ini aja dulu. Dah oke. Itu ya masangnya ya. Dah pastikan ini kebuka. Jadi kalau dia nutup ke ini kadang fesesnya nggak mengalir ya. Dah itu kalau untuk kolostomi yang dievaluasi tadi, stoma, konsistensi feses yang keluar dari stoma, warna ya. Terus ya bisa Pak. Semangat. Boleh nggak sama nih Mas Ro minta lagi kantongnya? Enggak, kemarin juga saya segitu sih, udah itu aja pakai. Oh nanti kalian cobain pakai kantong ini ya, masangnya ya, karena yang itu nggak bisa dipakai lagi. Itu pas 40 nasinya. Ya tapi rasanya pura-pura aja lah. Mungkin lebih ya. Nggak boleh kerjanya kayak gitu. Kalau nggak mulus nanti Susah. guntingnya yang ini apa gimana? Ini keras. Memang dia karena dia ini ya disposable, coba lihat. Nah ini nggak boleh nih kayak gini nih. Karena dia disposable yang pertama, jadi memang dia didesain agak lebih kuat rekatnya sehingga lebih tebal ya dibandingkan dengan Sekali kantong yang pakai. biasa. Kalau kantong biasa itu kan kayak plastik biasa aja tuh. Nah kalau yang ini kan dia di bawah bocor nih. Nah ini kan dia bocor nih di bawah. Biasanya ada klemnya dulu, ada pengikatnya, ada klemnya nih. Nah di klem dulu baru pasangin ke pasien ya, jangan nanti lupa klemnya ya. Nah itu yang kita takutkan. Jadi ini diklem dulu baru dipasangkan ke pasien. Nah tinggal buka ini ya, baru dipasangkan sama. Nah ini silahkan mahasiswa cobain nih, ganti apanya, ganti kolostominya. Ada mau tanyakan dulu nggak kolostomi? Itu udah kayak gitu. Enggak, Udah siap. bisa aja, bukan kolostomi ya, ileostomi juga bisa kalau dia menggunakan usus ya. Anak-anak bayi juga ada yang pakai, tapi mereka nggak dikasih, langsung keluar aja.